sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam aktivitas Anda, dan yang terutama selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, alias lebih baik di rumah saja. Senang sekali saya Boy Bakamaro Ginting bisa menemani Anda dalam dialog dengan tema Donor Darah Aman di Masa Pandemi, yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Geraha BNPB Jakarta. Dan tahukah Anda, aktivitas donasi darah selama pandemi ini ternyata berkurang 30 hingga 50%. Setengahnya ya. Dan ini menyebabkan persediaan darah juga turut berdampak. Padahal selama masa pandemi, kebutuhan akan darah ini justru tidak berkurang sama sekali. Setiap tahunnya PMI bahkan membutuhkan setidaknya 5 juta kantung darah untuk kebutuhan kesehatan dan kemanusiaan. Oleh karena itu peran aktif dari Anda, masyarakat, dalam melakukan donor darah sangatlah penting. Sehingga stok darah tetap terjaga meski kita masih belum melewati pandemi ini. Lantas bagaimana keamanan dalam melakukan donor darah di tengah situasi pandemi ini? Telah hadir di studio siang hari ini sejumlah narasumber. Yang pertama adalah Dr. Agus Dwi Susanto SPPK selaku Ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih dokter sudah hadir di siang hari ini. Apa kabar dokter? Alhamdulillah prima sehat. Ya. Ya, dan yang narasumber kedua Dr. Linda Lukitari Waseso selaku Ketua Bidang Unit Donor Darah dari PMI Pusat. Terima kasih Dr. Linda sudah menyiapkan waktu untuk hadir di hari ini. Bagaimana kondisinya? Prima juga ya pastinya. Prima, luar biasa. Terima kasih. Ya, kedua narasumber sebelum kita memulai perbincangan, sebagai informasi bagi Anda, kondisi di studio telah disanitasi, mikrofon yang kami pakai masing-masing juga telah disinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak seperti ini. Dan talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan juga untuk semua kalangan. Sebelum kami memulai diskusi di siang hari ini, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu ya. Oke, cukup 2 kali atau 3 kali dokter? Biar lebih aman ya. Ya, langsung saja saya pertanyaan pertama ke Dr. Linda. Mungkin yang pertanyaan paling mendasar terlebih dahulu ya dokter. Ini sebenarnya bagaimana kebutuhan darah selama masa pandemi ini dibandingkan dengan stok ketersediaan darah selama masa pandemi seperti ini, dan bisa diceritakan bagaimana situasinya, apakah sudah tahap mengkhawatirkan atau masih dalam waktu tertentu masih aman begitu? Ya, baik, terima kasih Pak Boy. Saat pandemi ya, saat ini sejak awal Maret pemerintah menyampaikan bahwa ada pandemi di tahun 2020. Di akhir bulan Maret memang kami sangat-sangat kekurangan yang harusnya di tahun 2019 tuh kami bisa menyimpan untuk 4 hari. Untuk saat ini kita hanya bisa 1 sampai 2 hari memenuhinya kebutuhannya. Jadi tadi disampaikan di awal kekurangannya 30 sampai 50%. Malah pernah saat bersamaan dengan itu ada puasa, kita bisa turun sampai 70%. Ini rata-rata nasional atau di kota-kota besar atau seluruhnya? Rata-rata nasional itu kurang lebih 30 sampai 50% saat ini. 50%. Seperti itu. Iya, jadi memang ketersediaan atau stok kami ini sangat berkurang. Dan kita ketahui bersama darah itu kan nggak punya pabrik ya. Yeah. Pabriknya ada di masing-masing kita ya dok ya. Ada di Pak Boy, ada di saya dan pabriknya sekarang lagi mengalami masalah soalnya ya. Baik ya. Oke, saya ke Dr. Agus, mungkin balik ke pertanyaan mendasar ya. Dokter bisa jelaskan lagi mengenai darah ini seperti apa sih fungsinya, perannya, dan misalnya kalau
kekurangan darah efeknya akan seperti apa, dokter? Silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara mengenai darah, kita ketahui bahwa itu adalah bagian dari komponen tubuh kita yang jumlahnya antara 5,5 sampai 6,5 liter lah tiap orang dewasa. Terdiri atas 55% plasma dan sisanya 45% ada komponen-komponen sel ya, seperti sel darah merah, sel darah putih, sel platelet atau trombosit dan beberapa sel lainnya. Nah, fungsinya apa? Banyak fungsinya ya. Ya, yang pertama jelas adalah bagaimana darah itu mengangkut oksigen yang kita gunakan sehari-hari. Ini kita tarik nafas, memasukkan oksigen, kemudian masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam darah, diikat oleh hemoglobin, akhirnya didistribusikan oleh tubuh kita untuk mekanisme oksidasi. Jadi mekanisme pernapasan sel. Selanjutnya sisa oksidasi itu pun akhirnya kembali lagi dikeluarkan oleh tubuh lewat darah. CO2-nya keluar pada saat kita keluarkan nafas. Kemudian fungsi lainnya adalah dia juga berfungsi membawa nutrisi. Ya, bagaimana makanan pada saat kita konsumsi itu diserap masuk ke dalam darah, kemudian disirkulasikan tubuh itu untuk metabolisme tubuh kita. Kemudian juga berfungsi di dalam sel-sel dari darah itu adalah sel-sel imunitas ya, melawan bakteri atau kuman yang masuk dalam tubuh. Kita tahu sel darah putih itu sangat penting ya, leukosit komponen-komponennya penting untuk di dalam sistem imunitas ya. Kemudian juga fungsi daripada darah itu adalah untuk pengaturan suhu tubuh. Itu juga penting. Ada juga untuk menghantarkan hormon-hormon yang diproduksi oleh berbagai kelenjar tubuh. Dan juga kita perlu tahu juga bahwa ternyata di dalam komponen darah itu juga ada bagian yang berfungsi untuk menyembuhkan luka, yaitu komponen trombosit atau platelet, itu salah satunya. Nah, itu ada sebagian besar yang paling penting penggunaan dari komponen dari darah itu untuk tubuh kita. Ya, Dokter Linda, dari penjelasan Dokter Agus tadi, melihat banyaknya fungsi darah ini kan membuatnya vital, bisa dibilang kayak sembako juga ya kalau di masa pandemi ini butuhnya gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang mungkin sembakonya cukup, sementara di sisi lain ada mungkin yang sembako nggak punya sembako, bahkan atau sembakonya kurang, jadi mungkin harus di-share juga ya, didonorkan juga sembakonya. Karena balik lagi itu tadi, kalau kurang darah berarti dia harus butuh darah seperti itu ya. Tapi kenyataannya membuat kita di rumah saja, mengurangi aktivitas, secara tak langsung ini mengurangi kegiatan untuk atau rutinitas donor darah. Dokter, ini seperti apa ya mau disampaikan bahwa untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa boleh di rumah saja tapi donor darah harus berjalan terus. Seperti apa keamanannya, dokter? Baik, jadi di masa pandemi ini kami dari Palang Merah Indonesia itu mengeluarkan protokol-protokol kesehatan. Protokol-protokol kesehatan itu tidak hanya bagi kami, bagi yang melaksanakan, tapi juga bagi para calon pendonor. Baik yang datang di tempat kami di unit donor darah Palang Merah. Palang Merah Indonesia itu mempunyai 224 unit di seluruh Indonesia. Dan protokol itu berlaku untuk keseluruhannya. Jadi satu, seperti saat ini kita tahu bersama kalau pendonor itu harus pakai masker, ya kan? Kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak untuk para pendonor. Tapi untuk tempatnya bagaimana? Kan orang takut nih, jangan-jangan di tempat unit donor darahnya tidak didesinfektan seperti itu. Kami melakukan baik itu tempat tidurnya, donor chair-nya, yang biasa kalau kita mau ngambil darah kan ada tempat duduk atau tempat tidur, itu kita desinfektan. Seluruh ruangannya itu juga sehari 3 kali. Begitu juga peralatannya. Orang-orangnya pun kita menggunakan alat pelindung diri supaya selain menjaga bagi pelaksananya atau petugasnya, juga aman bagi para pendonornya. Itu adalah dari protokol kesehatan yang sekarang ini berlangsung. Jadi kalau untuk ketakutan para pendonor saat ini, sampai saat ini WHO menyampaikan bahwa penularan penyakit COVID-19 ini belum ditemukan melalui darah. Tapi nanti Dr. Agus bisa menerangkan lebih banyak kepada droplet.
ya penyebarannya. Sehingga untuk keamanan darah itu sampai saat ini mutu dan kualitas Palang Merah Indonesia menjaga hal tersebut. Untuk protokol kesehatan kami mengikuti protokol yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang kita laksanakan saat ini. Seperti itu. Oke dokter, kalau misalnya strategi dari PMI sendiri apa tuh biar masyarakat bisa lebih proaktif dalam mendonorkan darahnya, karena kan mungkin ada pemikiran lah kita kan lagi butuh-butuhnya imunitas nih, kalau darah saya berkurang istilahnya imunnya turun, seperti mana pemikiran-pemikiran seperti ini, apa yang dilakukan atau mungkin ada strategi lain jemput bola agar donor ini tetap pasokannya terjaga, dokter? Untuk tetap adanya ketersediaan darah, Palang Merah Indonesia tidak hanya dari pelaksana unit donor darah sendiri, tapi Ketua Umum kami, Pak Yusuf Kalla, selaku Ketua Umum kami, sudah menghimbau atau menulis surat melalui yang kami banyak dibantu dan berterima kasih kepada TNI, Polri, itu karena waktu ketersediaan kami di bulan Maret April itu memang hampir 70%, tapi dibantu oleh TNI dan Polri. Kemudian strategi kami melalui salah satunya nih media ini. Di BNPB kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini para pendonor yang reguler terutamanya itu mau kembali untuk mendonorkan darahnya. Karena keterbatasan mungkin instansinya tidak tutup ya, WFA ya, jadi work from home misalnya atau bekerja di rumah, sehingga tidak ada donor seperti itu. Tapi kami juga menghimbau untuk datang saja ke unit donor darah Palang Merah Indonesia, ada di seluruh Indonesia. Itu nanti alamatnya bisa kami berikan. Kemudian melalui media-media sosial baik itu Twitter, Facebook ya, terus kemudian digital lainnya. Itu salah satu kita menghimbau untuk itu. Kenapa sekali lagi saya ingatkan bahwa darah itu cuma ada di tubuh kita. Tadi Dr. Agus sudah menyampaikan fungsinya untuk apa saja. Ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Memang saat ini kebutuhan reguler seperti operasi elektif mungkin di rumah sakit Persahabatan misalnya banyak yang ditunda. Tapi ada beberapa yang tetap membutuhkan. Contohnya talasemia seperti itu ya. Kemudian ibu-ibu yang melahirkan kekurangan darah seperti itu. Atau cancer itu adalah rutin yang harus diberikan. Palang Merah Indonesia saat ini sampai saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan secara nasional kurang lebih 95%. Seperti itu. Boleh disampaikan mungkin daerah yang benar-benar membutuhkan donor darah, dokter? Ya, kalau yang membutuhkan donor darah sih hampir semua, karena begini, WHO menyampaikan bahwa kebutuhan darah itu dari jumlah penduduk. Dari kalau misalnya di Jakarta jumlah penduduknya misalkan 10 juta, itu hanya 2% dari jumlah penduduk yang membutuhkan darah. Jadi kalau kita bilang besar kecilnya harus hitungannya sesuai dengan jumlah penduduk. Saat epicentrum pertama di DKI Jakarta, DKI sangat membutuhkan darah saat itu. Tapi kemudian kan menyebar kemana-mana ya. Akhirnya seluruh Indonesia berdampak. Nah, sehingga di bulan April, Mei kami berdampak kekurangan secara nasional sekitar 30-50%, seperti itu. Oke, Dokter Agus, ini saya mau menanyakan kembali mungkin lebih spesifik ya, ketika virus COVID-19 ini menyerang manusia, bagaimana kaitannya ataupun pengaruhnya terhadap darah dan pengaruh terhadap organ vital manusia lain seperti paru-paru misalnya? Ya, terima kasih ya. Jadi kita tahu bahwa virus dari COVID, SARS-CoV-2 ini paling banyak menempel pada reseptornya yang kita kenal ACE2. Nah, ACE2 ini banyak di epitel saluran nafas, di paru, bahkan di pembuluh darah, di jantung, ya, kemudian di reseptor otak, di ginjal itu ada, saluran cerna juga ada. Nah, oleh karena itu dampaknya ketika dia menginfeksi terutama pada organ-organ yang memiliki reseptor itu yang cukup banyak. Yang paling banyak adalah di saluran nafas bawah dan paru. Implikasinya adalah ketika virus itu menempel, dia akan menyebabkan kerusakan jaringan melalui mekanisme inflamasi atau peradangan kronik. Akhirnya terjadi kerusakan. Di paru terjadilah yang namanya pneumonia. Radang paru ini menyebabkan terjadinya oksigen nggak bisa masuk. Sedangkan kerusakan berikutnya pada pembuluh darah. Dia akan menyebabkan gangguan epitel pada pembuluh darah. Kerusakan pada darahnya sendiri akan menyebabkan terjadinya yang namanya koagulopati.
yaitu gangguan pembekuan darah. Data-data di berbagai rumah sakit center menunjukkan bahwa pasien COVID-19 itu hampir 80-90% itu mengalami gangguan koagulopati. Dan ini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan risiko kematian selain karena kerusakan parunya. Jadi memang virus COVID-19 ini menyerang organ-organ penting yang akhirnya meningkatkan risiko pada manusia yang kita ketahui pada beberapa populasi terutama yang memiliki faktor risiko atau komorbid. Ya, lantas pertanyaannya dokter, mungkin untuk bagi pendonor darah ini kan lantas menimbulkan kekhawatiran, oh saya sih mau aja donor gitu, tapi jangan-jangan makin menambah resiko untuk menularkan yang lain ataupun tertular misalnya dok. Jadi kalau yang sedang terkena COVID-19, kita harus tahu bahwa proses tata laksananya harus dijalani dulu. Karena kita tahu dia akan menularkan melalui transmisi, baik itu secara langsung dengan droplet atau tidak langsung melalui kontak barang-barang yang terkontaminasi. Oleh karena itu yang sudah positif, dia harus menjalani protokol kesehatan isolasi mandiri minimal 14 hari kalau dia derajat asimptomatik atau ringan. Tapi kalau dia sedang berat atau kritis, dia harus dirawat sampai dia sembuh dulu. Ya, jadi dari sisi ini yang terpenting adalah yang sakit harus ditata laksana dulu. Dan pada kondisi tersebut dia harus sembuh dulu, baru nanti kita berpikir apakah bisa donor atau tidak setelah itu. Di dalam pedoman yang dikeluarkan oleh CDC maupun oleh European CDC dikatakan bahwa selama dia masih aktif terkena COVID-19 maka tidak disarankan untuk memberikan donor. Ada batas waktu 21 hari sampai 28 hari. Mungkin Ibu nanti dari dokter Uki bisa kasih tahu ya, tambahan ada batasan waktu itu. Karena dalam masa itu, meskipun kita tahu tadi ya, disampaikan bahwa transmisi penularan di dalam COVID-19 ini tidak ada melalui transfusi darah. Belum ada bukti dan belum ada laporan. Yang ada adalah transmisi melalui droplet ketika berbicara batuk ataupun ketika terkontaminasi tidak langsung dari benda-benda yang terkontaminasi lewat tangan kita. Tapi sejauh ini tidak direkomendasi memberikan darah ataupun menerima darah. Seperti itu ya dokter? Untuk pendonor tidak disarankan. Menerima ketika boleh sedang saja positif ya, karena itu beresiko kan, kita nggak tahu, masih belum ada bukti-bukti lah sampai 21 hari sampai 28 hari ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Nah, selanjutnya ke dokter Linda, ini yang lagi terkini adalah mengenai wacana terapi plasma konvalesen ataupun donor dari penyintas COVID-19. Sebesar apa peluang terapi ini dalam menyembuhkan pasien COVID-19 ini dokter? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus bagaimana mereka yang boleh donor dan yang tidak boleh donor. Jadi ada yang disebut dengan pendonor penyintas, berarti donor yang baru sembuh dari penyakit COVID-19. Dan kita memberikan, biasanya sih rumah sakit yang memberikan, yaitu terapi tambahan, yaitu plasma konvalesen, seperti itu. Nah, sekarang ini kami bersama Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Litbangkes, mengadakan uji klinis. Ya, selama kami mengadakan uji klinis ini sampai saat ini yang kami berikan, kami sudah mengambil hampir sekitar 900 plasma konvalesen itu diberikan kepada pasien. Itu kami mendapat ini hampir 99% itu sembuh. Seperti itu ya. Itu dari kami, dari Palang Merah Indonesia, kami punya data-datanya karena ada sekitar, karena kami punya unit donor darah yang sudah ter-GMP. Dalam arti GMP itu adalah cara pembuatan obat yang baik, CPOB yang didapat dari BPOM, sehingga semua terstandar untuk plasma konvalesen seperti itu. Nah, itu diberikan prosedurnya itu adalah mungkin Dr. Agus yang lebih mempunyai pasien ya. Kami hanya memberikan ada panduan diberikan. Kalau dari Litbangkes kami memberikannya adalah 200 cc ya, 200 cc, dan sakitnya itu tidak boleh maksudnya ringan, sedang sampai berat itu. Dan itu biasanya oleh para klinisi yang merawat. Itu adalah hak mereka untuk melakukan. Kami hanya penyediaannya saja, dan penyediaannya sesuai dengan CPOB atau sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Badan POM seperti itu. Jadi harus plasma feresis ya. Kenapa harus plasma? Karena
volume darahnya harus tetap terjaga. Kemudian volume sel darah merahnya juga harus tetap terjaga. Sehingga kita hanya ambil yang, kalau pernah melihat kalau donor darah kan pernah ya lihat warnanya merah gitu ya. Kalau plasma itu warnanya kuning. Jadi diambil nanti sekitar kurang lebih 600 cc. 600 cc nanti disaring lagi, diambil, dipecah. Karena itu untuk kebutuhan para klinisi seperti itu. Itu yang kita berikan kepada rumah sakit. Salah satunya mungkin Rumah Sakit Persahabatan tempatnya Dr. Agus. Ya, berarti ini justru kabar baik ya untuk para penyintas COVID-19 untuk bisa lebih aktif justru ya untuk mendonorkan darahnya. Betul, itu kami mengharapkan. Hanya kadang mereka ada yang kecewa, datang ke kami ternyata, wah saya nggak bisa diambil karena begini, ada persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan seperti itu. Yang pasti dia harus sembuh, tadi sudah disampaikan harus sembuh dulu gitu. Ada dokumen-dokumen yang dokumen yang ini. Kemudian harus, kalaupun sembuh harus ada titer antibodi yang kita bisa bahwa oh dia antibodinya 1/320, itu yang terbaik ya. Tapi kalau karena kita permintaannya banyak 1/80 pun bisa kita pakai seperti itu. Jadi tidak bisa seperti donor reguler. Dan kami memeriksakan 4 penyakit ya mandatoris seperti donor reguler, hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS sama sifilis. Seperti itu. Itu yang mandatori ya. Mandatori. Tapi iya. kalau misalnya yang sehat-sehat saja tapi tiba-tiba pengen terapi plasma itu belum dulu ya. Nggak yang boleh. Yang sakit dulu ya. Iya betul, nggak bisa. Jadi plasma konvalesen hanya diberikan bagi pasien yang menderita COVID-19. Tidak bisa diminta untuk pasien demam berdarah gitu ya dok ya. Nggak bisa gitu. Oke, Dokter Agus, ini mengenai kondisi yang tanpa gejala pada pasien COVID-19, di mana kadar oksigen ini kan di dalam darah berkurang atau ada istilahnya happy hypoxia. Bagaimana ini bisa terjadi, dok? Ya, sebelum saya jawab ini, saya mungkin ada sedikit tadi tambahan ya. Jadi pasien-pasien COVID-19 ini juga membutuhkan transfusi pada beberapa kasus ya. Kami di Rumah Sakit Persahabatan tuh banyak yang pasien COVID-19 itu dengan misalnya trauma ya, kemudian harus operasi, itu juga menerima transfusi. Kemudian ibu hamil yang seksio, kemudian dioperasi itu juga menerima transfusi. Jadi bukan berarti ketika dia sakit COVID-19 dia butuh transfusi tidak dilakukan, bahkan justru itu tetap dilakukan karena itu sebagai prosedur untuk menambah kekurangan darah dalam tubuhnya dia. Itu sebagai tambahannya. Oke, baik. Nah, sekarang terkait dengan pertanyaan ini, apakah happy hypoxia ya ketika kadar oksigen dalam darahnya rendah ya. Jadi pasien-pasien COVID-19 ini seperti yang saya katakan tadi, yang paling banyak adalah menyerang paru. Jadi diketahui paru itu ketika terkena akan menyebabkan peradangan yang berat sehingga akan menyebabkan daerah alveoli, yaitu daerah paling akhir ketika terjadi pertukaran oksigen itu mengalami kerusakan sehingga oksigen nggak bisa masuk dari yang kita hirup. Jadi kalau kita tarik nafas, oksigennya itu nggak bisa masuk ke dalam darah, tidak dapat masuk ke pembuluh darah, sehingga di dalam darahnya itu akan cenderung Hb-nya tidak bisa mengikat oksigen banyak. Akibatnya ketika diukur di dalam pemeriksaan oksimetri yang paling gampang ya, kadar saturasi oksigen perifernya itu rendah karena oksigen yang masuk tadi sedikit akibat kerusakan parunya. Nah, sering pada pasien COVID-19 ini kondisi hipoksemia yang terjadi itu tidak dirasakan. Oke. Tetapi diukur kadarnya rendah. Sehingga cenderung orang seperti kita masih cenderung normal-normal aja, tapi ternyata kadarnya rendah, itu disebut sebagai hipoksemia. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan kenapa bisa terjadi. Salah satunya diprediksi karena gangguan pada reseptornya. Ya, reseptor yang harus melaporkan kepada sistem saraf pusat otak kita bahwa sudah terjadi hipoksemia loh, tapi itu terjadi gangguan gara-gara COVID-19. Sehingga tidak ada respon itu, akibatnya tidak ada rasa sesak napas. Berarti itu bisa terjadi untuk pasien COVID-19 yang tanpa gejala, dok? Apa yang sudah dengan gejala? Nah, ini dia yang sering masyarakat harus pahami bahwa sebenarnya happy hypoxemia itu lebih banyak terjadi pada pasien-pasien yang derajat sedang berat ya, itu umumnya. Nah, kenapa bisa sering dilaporkan pada yang asimptomatik, nggak ada gejala? Karena sebenarnya sebagian masyarakat merasa dirinya nggak ada gejala, tapi tidak ada pengukuran
darah untuk menentukan apakah ada hipoksemia atau tidak. Oleh karena itu dengan pengukuran itu, ketika seseorang sudah terjadi hipoksemia, maka itu sebenarnya derajatnya bukan asimptomatik, meskipun dia nggak ada gejala. Itu harusnya derajatnya sudah naik menjadi derajat berat justru. Jadi mesti hati-hati masyarakat kalau merasa dirinya tidak ada gejala ketika dia ada hipoksemia. Ini adalah awal-awal hipoksemia, happy hipoksemia yang harusnya derajat dari COVID itu menjadi derajat berat. Jadi harus segera ke rumah sakit mestinya. Ada kecenderungan dokter ini biasanya pasien dengan penyakit bawaan apa misalnya dokter? Tidak atau semua jenis? Kalau happy hipoksemia ini tidak ada perbedaan, dia punya komorbid, punya penyakit dasar apa, tapi bisa terjadi pada pasien COVID-19 ya, baik dengan komorbid ataupun tidak ya, dan memang masih menjadi tanda tanya dari tenaga medis di seluruh dunia kenapa bisa terjadi seperti itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Agus. Balik lagi ke Dokter Linda, ini waktu sayang sekali waktu kita terbatas. Nah, sekali lagi mungkin bisa menegaskan kembali nih untuk pemirsa di rumah yang menonton, untuk kebetulan besok akhir pekan mau donor darah nih, seperti apa rencananya, persiapannya, mungkin bisa disampaikan kembali kemana mau mendonorkan darah? Apakah sudah ada donor from home mungkin? Ada. Sudah ada juga ya? Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sehat ya, baik itu yang baru sembuh COVID dan sehat, untuk mendonorkan darahnya secara rutin kembali. Ada 2 yang bisa kita laksanakan. 1, mengundang Palang Merah Indonesia ke rumah, yang tadi kalau bisa di rumah dengan misalnya 20 sampai 30 orang dengan mengikuti protokol kesehatan, atau mobil unit kami akan datang seperti itu. Mungkin pernah lihat ya, ada Mungkin mobil bisa unit sama Pak RT-nya gitu ya. Iya, betul, dengan Pak RT-nya. Kemudian bisa juga datang ke unit kami, ke unit donor darah Palang Merah Indonesia. Di setiap daerah atau provinsi kami mempunyai unit tersebut. Untuk alamat dan sebagainya nanti kami sampaikan setelah acara di bawah ini. Iya, betul. Mungkin Dokter Agus sekaligus penutup, apa nih yang harus dilakukan untuk warga masyarakat untuk bisa meningkatkan sirkulasi darah? Mungkin selain olahraga apa ada hal lain misalnya? Memang sebenarnya kan kita sudah tahu yang namanya GERMAS ya, gerakan hidup bersih sehat ya, dari Kemkes. Sebenarnya itu sangat bagus sekali untuk vitalitas organ-organ kita ya, mulai dari jantung, darah, paru-paru. Jadi memang pola hidup sehat seperti itu yang harusnya kita jalankan ya. Termasuk juga menghindari mengkonsumsi bahan-bahan yang tidak baik ya, seperti rokok, alkohol, karena itu juga termasuk bisa merusak darah ya. Rokok kita ketahui bisa menyebabkan gangguan pada darah dan pembuluh darah. Alkohol juga bisa merusak. Tentunya selain pola hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup, olahraga, menghindari konsumsi barang-barang, bahan-bahan yang merusak organ-organ kita. Itu sih yang penting. Kalau di rumah dokter atau mungkin di tempat tidur, apakah sudah bisa melepas masker? Karena kan ada data juga katanya kalau keseringan pakai masker, oksigen yang ke darah berkurang juga. Kalau kita bicara mengenai masker di rumah ya, asal kita menjalankan protokol kesehatan yang betul di luar rumah, maka di dalam rumah kita bisa lepas itu masker. Nah, masalahnya adalah apakah kita bisa memastikan kita menjalankan protokol itu. Maka itu yang harus menjadi kesadaran pada masing-masing. Jalankan protokol kesehatan di luar rumah secara betul sehingga kita di dalam rumah bisa melepas masker tersebut. Tetapi kalau kita di luar rumah tidak begitu maksimal penerapan protokol kesehatannya, maka saya sarankan di dalam rumah juga harus menggunakannya, terutama bila kita bertemu dengan orang-orang yang risiko tinggi di dalam rumah, ya misalnya orang tua atau orang yang memiliki penyakit-penyakit yang sudah berat. Kita harus menjaga jarak supaya kita nggak tahu ya kita apakah membawa virus dari luar, gitu kan. Beberapa laporan justru data yang ada termasuk dari BNPB kan, masyarakat di Jakarta ini yang terkena justru adalah klaster keluarga yang membawa virus dari luar ke dalam rumah. Jadi itu mesti menjadi perhatian. Gitu aja. Oke, luar biasa informasinya, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih Dokter Agus dan juga Dokter Linda untuk pertemuan hari ini. Dan kita tiba pada suatu kesimpulan tadi yang sudah disebutkan. Meski kita masih dalam situasi yang memerlukan kewaspadaan ekstra, masyarakat tidak perlu khawatir untuk tetap melakukan donasi darah karena protokol kesehatan sudah dijalankan dengan ketat. Dan oleh karena itu, jika Anda ingin melakukan donor darah, bisa juga melakukannya secara kolektif menggunakan layanan mobil PMI keliling
maupun datang ke layanan PMI dengan tetap menerapkan 3M. Jangan lupa pemirsa untuk selalu yang pertama memakai masker, yang kedua untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta yang ketiga mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat juga pesan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Doni Monardo, bahwa apa yang kita lakukan untuk berdisiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, tetap di rumah, menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan, ini belum sebanding tentunya dengan beratnya perjuangan dan tugas dari para dokter dan juga tenaga kesehatan yang saat ini tengah merawat pasien di rumah sakit. Dan juga mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa. Bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia seperti adanya sanksi hukum, tetapi juga adanya sanksi akhirat nantinya. Saya akhiri talk show kali ini. Saya Boy Bakamaro Ginting undur diri bersama tim yang bertugas dan para pembicara undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Kita... Ingat pesan